Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta sejarah dimanapun berada ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya, dan kita bareng-bareng mentadaburi sejarah ya, mentadaburi sejarah agar kita memiliki satu pemahaman yang mendalam tentang sejarah ya. Eh, Hari ini tanggal 17 Agustus 2021 ya, bangsa Indonesia memperingati 76 tahun usia kemerdekaannya. Nah, jadi usia 76 76 tahun itu bukan usia yang muda lagi ya. Kalau diukur oleh usia manusia berarti ini sudah tua begitu ya. Nah, jadi kalau kita korelasikan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang usia 76 tahun ya, kita itu harus sudah mapan lah dalam kehidupan begitu ya. Dan kemerdekaan itu sendiri sudah waktunya dinikmati begitu oleh penduduk warga negara Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya sekaitan dengan bagaimana kemerdekaan 76 tahun yang lalu itu diperoleh ya, dan perjuangan masa-masa sebelumnya bagaimana. Sebetulnya begini ya, kalau kita berbicara proklamasi kemerdekaan atau kemerdekaan itu diperoleh tidak semudah membalikan telapak tangan begitu ya. Tapi kemerdekaan ini diperoleh dengan cucuran keringat, air mata, bahkan darah sekalipun tumpah pada waktu itu. Nah, kenapa? Nah, sebab kalau kita bikin klasifikasi ya, perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan itu ditempuh dengan dua strategi pada waktu itu. Yang pertama ada yang disebut dengan strategi perjuangan yang tradisional. Nah, dan yang kedua ditempuh dengan strategi perjuangan modern. Nah, itulah para ahli sejarah ya membuat klasifikasi. Kalau yang masuk kepada kategori perjuangan memperoleh kemerdekaan dengan menggunakan strategi yang tradisional itu terutama yang dilaksanakan ya oleh leluhur-leluhur kita ya. Kalau di tanah Jawa seperti ada perjuangan di Penogoro ya. Terus di tanah Jawa juga pernah terjadi perjuangan-perjuangan yang dilaksanakan para ulama dari pesantren ya. Terus para ulama juga yang memiliki umat di masjid-masjid semuanya itu ikut berkontribusi ya. Nah, jadi ingat ya, ini jasa para ulama itu sangat luar biasa dalam mewujudkan kemerdekaan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi perjuangan yang ditempuh secara tradisional itu kalau di tanah Jawa contohnya tadi perjuangan yang digelorakan oleh Pangeran Diponegoro tahun 1825-1830 ya. Nah, bahkan konon kabarnya ya, perang yang digelorakan oleh Diponegoro itu telah telah menguras kas keuangan negara di Belanda. Nah, sehingga nanti Belanda itu membuat strategi baru di Indonesia ya, melahirkan satu sistem eksploitasi yang disebut dengan kultur stelsel atau tanam paksa. Nah, contoh di luar Jawa ya, perjuangan yang ditempuh secara tradisional seperti perjuangan yang dilaksanakan oleh Imam Bonjol ya di Sumatera Barat, dan juga yang digelorakan oleh Cut Nyadin dan suaminya Teku Umar, Teku Cikditiro. Nah, kenapa
perjuangan-perjuangan yang tadi saya sebutkan sebut tradisional. Nah, karena perjuangan leluhur-leluhur kita itu satu memang dilaksanakan secara tradisional ya. Artinya belum memiliki satu organisasi perjuangan yang sifatnya modern. Dalam arti begini ya, kalau pimpinan dari perjuangan misalnya ditangkap oleh Belanda, ya, lantas diasingkan atau tertembak di medan perang dan meninggal dunia, itu ada kecenderungan ke bawahnya itu bubar, bubar atau comeback begitu ke home base-nya masing-masing. Nah, sehingga ini sangat-sangat menguntungkan Belanda ya. Belanda itu sangat diuntungkan karena apa setelah pimpinannya ditangkap, akhirnya pasukannya tidak memfollow api dari pergerakan yang sudah dilaksanakan. Terus di samping itu dikatakan tradisional karena memang mereka berjuang eh, bukan spontanitas, penuh penuh perencanaan begitu ya. Tapi perencanaannya itu terkadang tidak secara tertulis, tidak terkonsep begitu ya. Kalau kalau perjuangan yang modern itu kan tertulis, terkonsep, seperti dirumuskan dalam ADART dari perjuangan misalnya, dari organisasi sebuah perjuangan. Nah, jadi kalau kita melihat bagaimana strategi perjuangan yang tradisional itu dijalankan, dilaksanakan pada waktu itu, toh sekalipun sifat perjuangannya terkesan ini kedaerahan ya, ke daerah seperti di Ponorogo begitu ya, di tanah Jawa, terus misalnya Cut Nyadin, Teku Umar di Aceh, terus Imam Bonjol di Sumatera Barat, terus di sana juga ya di tanah Batak juga ada pejuang pada waktu itu. Jadi terkesan tuh seperti kedaerahan, tapi sebetulnya landasan filosofis dan pandangan mereka ke depannya itu apa? Ya kemerdekaan. Mereka itu ingin merdeka, pada intinya ingin merdeka begitu ya. Sekalipun ya pada waktu itu konsep nation untuk Indonesia itu belum terwujud di pikiran mereka. Bukan belum terwujud, bukan terpikirkan konsep nation. Tapi mereka itu sekalipun mereka berjuang untuk daerahnya, tapi sudah menjadi peletak dasar begitu untuk kemerdekaan Republik Indonesia di kemudian hari. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, perjuangan memperoleh kemerdekaan itu juga ditempuh dengan secara modern. Nah, perjuangan yang ditempuh dengan cara modern yaitu dicirikan dengan lahirnya Budi Utomo ya. Sekalipun ada kalangan sejarawan yang menolak keras begitu ya, bahwa katanya Budi Utomo itu kurang tepat begitu kalau dikatakan sebagai partai pelopor begitu pergerakan nasional. Alasannya apa ya? Ya ini mereka alasannya mengatakan kalau Budi Utomo itu sifat gerakannya itu tidak mencerminkan skup wilayah yang nasional. Berbeda halnya misalnya dengan gerakan politik yang digerakkan oleh SI ya, Sarekat Islam, yang sebelumnya SDI. Nah, jadi ada beberapa sejarawan berpendapat yang pantas untuk dijadikan partai pelopor kebangkitan nasional itu katanya Sarekat Islam ya. Bahkan lebih ekstrimnya lagi, lebih ke belakang lagi ya Sarekat Dagang Islam ya. Nah, biarkanlah itu menjadi sebuah wacana ya, agar kelihatan begitu bagaimana warga penduduk Indonesia itu mengapresiasi ya dinamika, dialektika perjalanan sejarah Indonesia. Nah, kenapa
pergerakan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan disebut modern ya, modern. Nah, ini alasan begini, karena si organisasi perjuangan tersebut melakukan perjuangan dengan dilandasi sebuah dokumen dari perjuangan mereka. Apa dokumennya itu? Mereka memiliki ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari perjuangan. Jadi istilahnya mereka itu betul-betul dibimbing oleh ADART perjuangannya itu. ADART dari organisasi mereka. Dan sudah memiliki visi misi yang jelas ya, perjuangannya itu. Ya kemerdekaan begitu. Tapi perlu pula diketahui ya, partai-partai politik atau organisasi massa yang bergerak secara modern, dalam arti dalam sebuah organisasi modern, mereka juga ada yang bergeraknya misalnya di bidang politik begitu. Tapi ada juga organisasi pergerakan yang bergerak di bidang ekonomi, ada yang bergerak di sosial budaya begitu. Bahkan ada organisasi pergerakan itu yang sifat perjuangannya itu kooperatif dengan pihak Belanda. Ada yang non kooperatif. Sehingga ini berdialektika ya, sangat dinamis sekali itu perjuangan itu ya. Sehingga lahirlah ya mereka berjuang berdialektika ya, artinya melakukan satu pergulatan ya, atau tesa antitesa lahir sintesa terus begitu ya. Nah, sehingga pergerakan mereka itu memberikan suatu warna begitu, warna perjuangan yang dinamis ya, yang dinamis sehingga tidak ada kesan stagnasi pada waktu itu. Bahkan organisasi pergerakan yang modern ini ada masa-masa mereka itu bersatu begitu ya, seperti Parindra melakukan satu pusi. Itu Parindra itu pusi dari partai-partai yang ketika itu ada ya. Apa tujuannya mereka melakukan pusi? Ya tujuannya itu untuk semakin memperkuat skrup-skrup perjuangan, agar perjuangan itu tidak bersifat sepihak begitu. Ini mereka bersatu. Nah, begini aja lah untuk mudahnya ya, upaya kita perjuangan memperoleh kemerdekaan itu ya, diantaranya tadi disebutkan ada strategi tradisional dan ada strategi modern. Nah, jadi yang modern ini ya, terutama yang oleh pemerintah disahkan bahwa Budi Utomo sebagai partai pelopor lahirnya pergerakan nasional. Nah, itu menurut para ahli teori sejarah itu sebagai tonggak pertama dari perjuangan bangsa Indonesia secara modern. Nah, nanti 20 tahun kemudian lahirlah Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu merupakan tidak berdiri sendiri, bukan artinya tidak melihat ke belakang ya. Sumpah Pemuda itu lahir melihat ke belakang perjuangan sebelumnya. Nah, sehingga para ahli ada yang mengatakan bahwa Sumpah Pemuda lahir di samping untuk menyatukan seluruh komponen bangsa, khususnya di kalangan para pemuda, juga Sumpah Pemuda itu lahir sebagai upaya untuk mempertajam begitu ya, dari pergerakan-pergerakan sebelumnya yang sudah diawali oleh Budi Utomo. Nah, makanya Sumpah Pemuda itu sebetulnya menguatkan skrup perjuangan. Ya, akhirnya semakin menguat begitu ya, perjuangan itu semakin menguat, semakin dipahami, dimengerti, bahkan cita-cita untuk melahirkan Indonesia merdeka itu semakin menguat. Kesadaran nationnya sudah semakin tumbuh. Apalagi pada waktu itu banyak para pemuda yang studi di luar negeri, seperti ada yang di Belanda, ya kebanyakan di Belanda ya, yang di Perancis juga ada pada waktu itu, pulang ke Indonesia dengan membawa paham ideologi nasionalisme.
dan ada juga yang membawa paham ideologi komunisme, sosialisme. Nah, nanti diadaptasi oleh para pejuang yang ada di Indonesia yang tidak pernah mengenyam pendidikan di luar negeri. Nah, tahap ketiga dalam tonggak sejarah pergerakan nasional itu tadi yang kedua Sumpah Pemuda, dan tonggak yang ketiga itu adalah lahirlah Proklamasi Kemerdekaan. Nah, jadi Proklamasi Kemerdekaan ini disebut ya sebagai titik kulminasi perjuangan rakyat Indonesia. Kenapa itu dikatakan sebagai titik kulminasi? Karena itu sebagai puncak, titik puncak dari perjuangan rakyat Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945, dan tepat pada tanggal 17 Agustus 2021 usia kemerdekaan Indonesia itu 76 tahun. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan besar itu bagaimana pada waktu itu setelah kemerdekaan diperoleh ya. Nah, itu kan ketika ingin memperoleh kemerdekaan itu tadi saya gambarkan ke bahwa ditempuh dengan dua strategi perjuangan tradisional dan modern. Sebetulnya itu kalau menurut saya satu klasifikasi yang kurang tepat lah sebetulnya. Kok ada tradisional ada yang modern, ini sebetulnya tidak jelas batasnya ini sebetulnya ya. Yang penting pokoknya rakyat Indonesia pada waktu itu seluruh lapisan bangsa berjuang. Nah, terus bagaimana mempertahankan kemerdekaan? Nah, ini langkah-langkah mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu yang terberat itu pada tahun 1945 sampai 49. Ini yang terberat ya. Oh, kenapa ini dikatakan yang terberat? Sebab beberapa bulan atau 1 bulan setelah Indonesia merdeka kan sekutu itu sudah mendarat di Tanjung Priok. Itu baru 1 bulan merdeka. Nah, itu contohnya bagaimana rakyat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan. Hanya saya ingin mengatakan begini saja ya, bahwa rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan ditempuh dengan 2 strategi. Yang pertama dengan strategi perjuangan fisik ya, dan strategi kedua ditempuh dengan perjuangan diplomasi. Nah, kalau strategi perjuangan fisik artinya rakyat Indonesia pada waktu itu angkat senjata ya untuk melawan musuh. Nah, makanya dalam sejarah lahirlah peristiwa-peristiwa yang disebut dengan peristiwa pertempuran awal ya, pertempuran awal. Nah, peristiwa-peristiwa pertempuran awal ini terjadi memang di antara tahun 45 dan 46. Nah, mungkin saudara-saudara pencinta sejarah itu akan bertanya, sebetulnya apa bukti dari pertempuran awal dari rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan? Nah, buktinya itu seperti begini ya. Di Surabaya terjadi pertempuran Surabaya. Di Bali terjadi perjuangan rakyat Bali yang disebut dalam sejarah Puputan Margarano. Di Medan juga terjadi perjuangan rakyat Medan yang disebut dengan pertempuran Medan Area. Pertempuran di Semarang. Terus di Jawa Barat juga tidak lebih dahsyat lagi, ada perjuangan yang disebut di Sukabumi perjuangan pertempuran Bojong Kokosan ya. Tentara Siliwangi pada waktu itu harus bertempur melawan tentara sekutu. Nah, terus di Bandung kan, Bandung itu dibakar pada waktu itu, sehingga lahirlah dalam sejarah yang disebut dengan insiden atau peristiwa itu sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, jadi paham kan? Jadi mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu terutama antara tahun 45 sampai 49 itu ditempuh dengan 2 strategi.
Hanya pertempuran-pertempuran awal yang tadi saya sebutkan itu memang terjadinya di tahun 45 sampai 46. Sekalipun nanti setelah itu terjadi apa yang disebut dengan agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2. Itu sebetulnya agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda itu adalah satu kepicikan Belanda ya. Kepicikan Belanda. Kenapa saya katakan picik ya? Karena Belanda itu telah menodai dari hasil perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Pada itu sudah komitmen di atas meja perundingan itu sudah komitmen ya. Prinsip itu harus dipatuhi. Tapi memang Belanda ya saya pernah katakan kurang ajar lah Belanda ya. Karena telah menodai prinsip dari hasil perjuangan. Nah, sehingga lahirlah apa yang disebut dalam sejarah ada agresi militer Belanda 1, ada agresi militer Belanda 2. Tapi menurut versi Belanda katanya itu aksi polisional, hanya aksi pengamanan. Sebetulnya apa yang harus diamankan ya? Justru dia itu aksi militer Belanda itu bukan polisional. Kalau polisional itu kan mengamankan. Mengamankan apa Belanda? Justru Belanda itu mengacau begitu ya. Nah, saya rasa ini sudah mudah dipahami begitulah. Mudah dipahami bagaimana rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan cara begitu, dengan menggunakan strategi perjuangan fisik, dan yang kedua dengan perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi itu ditempuh seperti ya lahirnya ada perjanjian Linggarjati. Ya, sebelumnya juga pra Linggarjati itu ada perjanjian-perjanjian. Seperti ada perjanjian Pangkal Pinang, ya Malino begitu. Itu pra Linggarjati. Dan nanti setelah hasil dari perjanjian Linggarjati itu memang sepertinya kita begitu ya sangat dirugikan. Sebab kemerdekaan kita itu dari Sabang sampai Merauke ya. Tapi berdasarkan hasil perjanjian Linggarjati, Indonesia itu wilayahnya itu tinggal Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan statusnya hanya de facto, hanya kuat secara fakta begitu. Itu faktanya itu daerah Indonesia. Dan tidak kuat secara de jure. Ini kan kelicikan yang luar biasa lagi dari Belanda. Tapi kenapa begitu ya? Para diplomat yang memperjuangkan Indonesia itu kok menerima begitu seperti itu? Nah, sebetulnya ya yang namanya diplomat itu kan pasti di balik 3 wilayah Jawa, Sumatera, Madura yang menjadi wilayah Indonesia itu mungkin ada pikiran-pikiran lain. Ada pikiran-pikiran lain, mungkin akan mengambil keuntungan apa begitu dan sebagainya. Nah, terus hasil dari perjanjian Renville ya, wilayah Indonesia itu semakin dipersempit. Wilayah Indonesia itu semakin dipersempit. Bahkan di Jawa Tengah begitu, tidak Jawa Tengah dan sekitarnya. Beberapa wilayah yang ada di Jawa Tengah itu milik Republik Indonesia, termasuk Yogyakarta itu milik Indonesia. Nah, makanya tentara Siliwangi berdasarkan hasil perundingan Renville harus hijrah ke Jawa Tengah begitu. Ke Jawa Tengah. Tapi ada satu kekuatan di Jawa Barat yang menolak untuk menerima perjanjian Renville. Apa itu? Hizbullah Fisabilillah yang di kemudian hari akan muncul menjadi gerakan DITII ya. Gerakan DITII. Nah, terus setelah perjanjian Renville nanti ada KMB ya, ada KMB, konferensi meja bundar. Dan berdasar perjanjian atau konferensi meja bundar, Indonesia mendapat kedaulatan, disetujui ya, kita mendapat kedaulatan Republik Indonesia. Tapi negara kita itu bukan NKRI. Negara kita menjadi negara yang federalis. Jadi Indonesia itu pernah menjadi RIS ya. Jadi berdasarkan hasil KMB, Indonesia itu bukan negara kesatuan, tapi RIS, Republik Indonesia Serikat, yang terdiri daripada 16 negara bagian.
Nah itulah ya, jadi sekali lagi saya tekankan bahwa bagaimana rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan ya, tadi ditempuh dengan dua strategi, strategi perjuangan fisik dan strategi diplomasi. Nah sekarang para pengamat sejarah ya, bukan sejarawan nih kalau menurut saya, tapi para pengamat sejarah selalu membuat satu sentimen-sentimen yang kurang nyaman begitu. Mereka itu seringkali mengatakan bahwa yang paling berperan dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 45 sampai 49 itu adalah para diplomat. Tapi dari mereka, misalnya para pejuang ya, para pejuang secara fisik mengatakan bahwa yang paling berperan mempertahankan Indonesia itu adalah kamilah yang melakukan tempur di lapangan. Nah, jadi sebetulnya tidak perlu terjadi seperti itu ya, karena sejarah itu full dengan pewarisan nilai-nilai. Alangkah bijaknya kalau kita tulis dalam sejarah bahwa upaya rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan itu terjadinya kerjasama antara perjuangan diplomasi dengan perjuangan fisik ya. Itu kedua-duanya itu memiliki satu peran yang sangat luar biasa. Jadi artinya kedua strategi itu saling mengisi, saling melengkapi, dan saling memperkuat sekrup dari perjuangan itu. Jadi tidak perlu ada egosentrisme lah pada dalam urusan ini. Sebab sejarah diajarkan sebagai upaya untuk pembentukan karakter. Di dalamnya penuh dengan nilai-nilai, ada pembelajaran ya. Seperti itu. Nah, terus mungkin kawan-kawan ya bertanya bagaimana begitu kemerdekaan harus diisi ya. Nah, ini agak sedikit agak sedikit ada bukan kejanggalan ya, tapi ada sedikit ketidaksergan saya gitu. Bukan tidak suka, tapi tidak begitu pas ketika terjadi peringatan proklamasi kemerdekaan. Bolehlah proklamasi kemerdekaan itu diperingati secara besar-besaran, asal ada dalam kemampuan. Nah, tapi yang paling saya tidak sukai ya, memperingati proklamasi kemerdekaan itu seringkali saya melihat begitu di daerah-daerah tertentu yang menonjolnya itu hura-huranya ya, dan tanpa mengetahui makna dari kemerdekaan itu sendiri. Seharusnya ketika generasi milenial atau generasi muda memperingati kemerdekaan itu harus sambil melakukan sebuah proses permenungan begitu ya. Bagaimana pemuda Soekarno pada waktu itu berjuang untuk Indonesia, pemuda Hatta berjuang untuk Indonesia, pemuda Sudirman berjuang di lapangan tempur demi mempertahankan Indonesia. Harusnya itu ya. Tapi ya saya sering kali melihat di beberapa daerah, bukan tidak boleh ada panjat pinang, balap, itu kadut ya, yang pakai karung, ya, bolehlah. Tapi ingatlah, sebetulnya makna dari memperingati kemerdekaan itu apa? Kita itu perlu melakukan satu pemikiran kembali ke depan, bagaimana kita memperingati kemerdekaan itu agar menjadi sebuah landasan berpikir demi kebaikan Indonesia. Jangan sampai begini, kemerdekaan Indonesia diperingati, tapi kita tidak mengalami perubahan apa-apa gitu dari segi karakter ya, dari sikap hidup kita. Nah, justru dengan memperingati kemerdekaan ya, proklamasi kemerdekaan, kita itu semakin tumbuh
rasa cinta kepada negeri ini, tumbuh nationnya ya dari bangsa ini, khusus dari para pemuda, dan mereka sadar bahwa kemerdekaan Indonesia itu diperoleh tidak semudah membalikan telapak tangan. Seperti tadi saya di awal katakan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan tetesan keringat, air mata, bahkan darah juga tumpah. Nah, mungkin seperti itulah ya. Jadi ini hanya bagaimana ya, mengingatkan saja ya kepada rekan-rekan, khususnya pencinta sejarah ya, atau penggemar sejarah. Jadi proklamasi kemerdekaan itu kita peroleh dengan sebuah perjalanan yang panjang, dinamis, berdialektika, dan berujung kita meraih kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ya. Jadilah warga negara Indonesia yang baik. Jadilah warga negara Indonesia yang betul-betul selalu memikirkan bagaimana agar Indonesia selalu ada dalam keutuhan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno